Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para seluruh YouTube. Ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Seperti biasa para sedulur, di malam hari ini saya pengen menyapa para sedulur-sedulur saya, sobat-sobat saya, teman-teman saya yang udah subscribe, udah join di kanal YouTube saya ini. Oke teman-teman, di malam hari ini kita akan ngobrol santai seputaran peta perpolitikan di negara kita menuju Pilpres dan Pemilu 2024 nanti, yang tentunya ditunggu-tunggu oleh seluruh lapisan masyarakat di Indonesia untuk mendapatkan pemimpin Indonesia masa depan yang memang betul-betul bisa memberikan solusi pada masalah-masalah yang terjadi di bangsa kita ini dan membawa negara kita menuju ke suatu perubahan yang lebih baik dari saat ini ya. Harapannya seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, terlepas dari itu, saat ini konstelasi politik sudah mulai menghangat, bahkan kalau saya pikir juga sudah mulai memanas ya. Tampak sekali di media sosial komen-komen antara pendukung akar rumput dari capres-capres yang sudah muncul saat ini. Diperkirakan ada 3 ya teman-teman. Nah, yang paling pokok pengen saya cermatin dan saya pengen analisa, pengen saya ajak bahas bersama teman-teman adalah survei-survei yang memang dilakukan secara kontinu terus-menerus ya dalam beberapa bulan terakhir, di mana hasil survei tersebut sebagian besar menempatkan Anies Baswedan di posisi 3 ya, hampir semua survei. Jadi survei elektabilitas dari 3 capres yang sudah ada untuk akhir-akhir ini menempatkan Prabowo Subianto elektabilitasnya paling tinggi nomor 1, dan kemudian diikuti oleh Ganjar Pranowo, dan nomor 3-nya adalah Anies Baswedan gitu kan. Dan banyak sekali pendapat yang mengatakan bahwasannya berdasarkan survei tersebut bahwasanya peluang Anies Baswedan untuk memenangkan kontestasi di Pilpres 2024 nanti sangatlah kecil gitu kan. Anies pun juga di situ beberapa waktu yang lalu juga menyatakan bahwa beliau juga nggak ambil pusing tentang hasil-hasil survei gitu kan, bahwa dikatakan juga oleh beliau bahwasanya apakah survei itu adalah potret daripada opini publik atau bahkan untuk membentuk opini publik gitu kan. Yang jelas berdasarkan sejarah, berdasarkan rekam jejaknya Anies Baswedan ketika Pilgub di DKI Jakarta pada waktu itu juga calonnya adalah 3 gitu kan. Sama, berdasarkan survei-survei yang berlangsung dulu, Anies selalu diposisikan di posisi ketiga ya teman-teman. Dan terbukti kenyataannya juga berbeda. Ternyata Anies Baswedan di hari hanya kemudian memenangkan ya kontestasi Pilgub di DKI Jakarta dan akhirnya menjadi Gubernur DKI Jakarta yang terpilih. Itu fakta ya teman-teman. Faktanya seperti itu, bukannya saya meragukan atau nggak percaya terhadap survei-survei yang ada sekarang, tapi saya lihat juga bukan harga mati gitu kan, bukan barometer 100% apa yang akan terjadi di Pilpres 2024 nanti gitu kan, hanya sebatas survei kalau menurut saya kan. Yang jelas kalau menurut saya pribadi bahwasanya survei-survei tersebut juga merupakan salah satu keuntungan besar untuk Anies Baswedan. Nah mungkin teman-teman bertanya, loh kok posisinya nomor 3 kok malah menguntungkan? Nah ini teman-teman, ini kalau saya pikir ini jalannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengamankan dan memenangkan Anies Baswedan di Pilpres 2024 nanti. Ini analisa saya pribadi ya teman-teman. Karena yang kita tahu kalau kita mau analisa sekarang itu, kalau Pilpres nanti sebenarnya kubunya ada 2. Satu kubunya yang memang sepertinya nggak didukung oleh pemerintahan, yaitu kubu Koalisi Perubahan yang mengusung Anies Baswedan. Di satu sisi adalah kubu yang didukung oleh pemerintahan saat ini ya, yaitu ada di situ ada Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto gitu kan. Yang jelas ini ada 2 kubu, ada 2 kutub ya teman-teman. Nah sepertinya kalau kita lihat ya, kalau kemudian analisa saya, kalau kemudian Ganjar Pranowo ataupun Prabowo Subianto kemudian bergabung
kan ada banyak kemungkinan ya kemudian bergabung, apakah Prabowo Subianto capresnya, Ganjar Pranowo cawapresnya, ataupun sebaliknya Ganjar Pranowo capresnya, Prabowo Subianto cawapresnya. Tentunya ini adalah merupakan musuh yang sangat berat ya, saya bilang sangat berat untuk kubu Anies Baswedan gitu kan. Kalau mereka berdua itu bersatu gitu kan. Tapi kalau kita berbalik sekarang, kemudian ketika kita lihat Prabowo Subianto di survei elektabilitasnya selalu nomor 1 dan Ganjar Pranowo nomor 2, tentunya mereka berdua ini pastinya akan merasa memiliki peluang ya, masing-masing memiliki peluang untuk memenangkan konstelasi gitu kan. Jadi kalau lihat itu kan Prabowo Subianto juga mempunyai peluang besar gitu kan, berdasarkan survei ini ya analisanya. Tentunya nggak akan mau ya Prabowo Subianto kemudian ketika kemudian diduetkan dengan Ganjar Pranowo, karena memang dari dua partai yang mengusung dua capres tersebut sama-sama memiliki harga mati. Di sini PDI Perjuangan yang merupakan salah satu-satunya partai yang perolehan suaranya terbesar nomor 1 di pemilu 2019 kemarin, harga matinya untuk komunikasi politiknya adalah Ganjar Pranowo capresnya ya teman-teman. Begitupun juga Partai Gerindra gitu kan. Mereka akan membuka komunikasi politik tapi dengan harga matinya netnya adalah Prabowo Subianto capresnya. Tentunya dengan hasil-hasil survei yang kita lihat sekarang ini nggak akan mau gitu kan kalau Prabowo Subianto kemudian dijadikan cawapresnya, karena beliau juga sekarang posisinya berdasarkan survei di atas angin. Begitupun Ganjar Pranowo ini kan cuma tipis-tipis saja kan. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangannya juga merasa punya peluang besar untuk memenangkan berdasarkan survei. Jadi nggak bakalan, sepertinya juga akan susah, kemungkinannya kecil sekali jika kemudian Ganjar Pranowo akan disandingkan sebagai cawapresnya Prabowo Subianto gitu kan. Kalau mereka akhirnya melihat hasil-hasil survei yang kontinu dilakukan saat ini gitu kan. Yang jelas teman-teman, posisi Anies Baswedan ini saat ini kan nomor 3, nggak begitu banyak diutak-atik gitu kan. Yang banyak kita lihat kan memang pendukung akar rumput ini sekarang saling menyerangnya di media sosial itu kan, antara pendukung Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Yang di situ justru kalau saya lihat di situ ada ketidaksolidan daripada koalisi-koalisi capres-capres yang didukung oleh pemerintah gitu kan. Bahkan terkesan konstelasinya meningkat antar dua kubu yang notabene didukung oleh pemerintah tersebut. Kita udah lihat kan banyak di wawancara stasiun televisi kan memang terbelah sepertinya kan. Yang sekarang memang kalau kita lihat Prabowo Subianto berhasil juga mengambil hati, menancapkan pengaruh di relawan ataupun simpatisan Presiden Joko Widodo gitu kan, yang jumlahnya juga besar. Artinya di sini kita lihat kan memang terbelah kan antara relawan Joko Widodo itu, Presiden Joko Widodo ada yang memang kemudian bergabung mendukung Bapak Prabowo Subianto, sebagian ada yang kemudian mendukung Ganjar Pranowo, dan sebagian ada juga yang masih menunggu komando ataupun instruksi daripada Presiden Joko Widodo gitu kan. Yang sebetulnya juga aneh kalau masih menunggu komando Presiden Joko Widodo, karena seharusnya otomatis ketika Ganjar Pranowo itu dicalonkan oleh PDI Perjuangan ya otomatis lah Presiden Joko Widodo secara garis tegak lurus mendukung capres daripada yang didukung oleh partai tempat beliau bernaung gitu kan. Dan secara nggak langsung relawannya ya pasti ngikutin lah pimpinan mereka kan gitu kan. Tapi sekarang kan tampaknya memang jalannya agak berbeda gitu kan. Nah posisi ini tampaknya kalau saya pikir membuat posisinya Anies Baswedan aman teman-teman. Karena kalau kemudian survei itu kemudian pepet-pepetannya antara Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto sampai Oktober nanti, saya yakin peluangnya kecil sekali kemudian kalau mereka bisa diduetkan. Karena mereka masing-masing pastinya punya
merasa punya peluang untuk memenangkan konstelasi ini. Nah, artinya jelas kemudian akan ada 3 capres. Kalau ada 3 capres, saya memang optimistis Anies Baswedan bisa memenangkan nanti kontestasi di Pilpres 2024 nanti. Lain ceritanya kalau kemudian calonnya cuma 2. Artinya di sini seumpamanya kemudian berdasarkan survei Anies Baswedan nomor 1 terus gitu kan. Pastinya kubu yang didukung oleh pemerintahan gitu kan, Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo, baik Gerindra ataupun PDI Perjuangan tentunya akan berpikir ulang gitu kan. Mereka juga pastinya kan ingin menang gitu, nggak mau kalah gitu kan. Artinya besar kemungkinan kalau kemudian survei ini dimenangkan nomor 1-nya Anies Baswedan terus, ada kemungkinan dan kemungkinan besar pasti salah satu dari mereka akan mengalah demi strategi pemenangan calon mereka gitu. Artinya kalau kemudian Anies Baswedan survei menang terus sampai Oktober nanti gitu kan, tentunya ada kemungkinan kemudian mereka akan bersatu antara Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo, ataupun Ganjar Pranowo Prabowo Subianto. Nah, kalau itu sampai terjadi, saya pikir juga suatu yang berat sekali ya teman-teman, berat sekali untuk berhadapan dua kekuatannya ya, mereka ketika melakukan fusi ya, pengikutnya Joko Widodo, pengikutnya Ganjar Pranowo, pengikutnya juga PDI Perjuangan bersatu, plus pengikut partai-partai simpatisan Partai Gerindra dari golongan nasionalis yang dulu yang mendukung Prabowo Subianto ketika Pilpres 2019. Pastinya kan ada gitu kan, nggak semua pastinya, walaupun dulu ada sebagian besar yang merasa kecewa, merasa sakit hati, dan kemungkinan besar jumlahnya kita nggak tahu, mereka pastinya akan kemana larinya, ke Anies Baswedan. Dan ini sampai sekarang pun pastinya nggak terdeteksi besaran jumlah mereka itu. Tapi tentunya kalau kemudian timbul 2 kutub, cuman 2 calonnya 2, di satu sisi Anies Baswedan dengan Koalisi Perubahan, di satu sisi kemudian Prabowo Subianto Ganjar Pranowo ataupun Ganjar Pranowo Prabowo Subianto, saya sendiri sebagai simpatisannya Anies Baswedan, saya mungkin kerasa agak sedikit cemas dan pesimis gitu, karena memang kalau hitung-hitungannya pasti sangat berat sekali gitu kan, karena memang gabungan daripada pendukung daripada PDIP itu sangat kuat sekali di Jawa Tengah, Jawa Timur, yang pastinya juga di Indonesia Timur, wilayah Indonesia Timur, plus simpatisannya Ganjar Pranowo yang memang juga besar, plus relawannya Presiden Joko Widodo, plus pengikutnya Partai Gerindra, sisa-sisa simpatisannya yang terbelah dulu ketika Pilpres 2019. Tentunya itu merupakan kekuatan besar yang mungkin sangat besar, sangat berat kalau kemudian dihadapi oleh seorang Anies Baswedan yang hanya didukung dengan koalisi 3 partai ya. Di situ ada Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan yang juga sekarang juga belum fix kan, karena memang juga masih mungkin ada dansa politik pendekatan dari partai lain yang kita lihat gitu kan. Memang sangat rawan karena kalau kemudian ada salah satu partai yang berpisah daripada Koalisi Perubahan, tentunya cita-cita untuk memajukan Anies Baswedan di Pilpres 2024 nanti bisa gagal gitu kan. Tapi tampaknya ini pergerakannya lain berdasarkan survei. Nah, itulah saya pikir itu salah satu keajaiban ataupun mukjizat yang saya rasa memang ini memang salah satu berkah dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, memang untuk menyelamatkan dan memenangkan Anies Baswedan. Karena saya yakin dengan adanya 3 capres itu sangat besar kemungkinannya Anies Baswedan memenangkan konstelasi ini ya teman-teman. Karena yang kita tahu Anies Baswedan pun juga walaupun dibilangkan surveinya nomor 3 kan, kita juga bukan harga mati ya survei itu kan. Yang kita tahu Anies Baswedan sendiri punya pendukung yang silent, kita nggak ngerti itu kan. Yang jelas profil pendukung Prabowo Subianto dan pemilih Gerindra di pemilu 2019 itu sangat condong, sangat dekat sekali, mirip profilnya dengan pendukung Anies Baswedan. Karena kita nggak tahu besarannya waktu itu, yang jelas antara konstelasinya antara
Prabowo Subianto dan Presiden Joko Widodo waktu itu di pemilu 2019 kan cuman kalah tipis ya teman-teman. Kalah tipis. Bahkan Partai Gerindra kemudian memperoleh perolehan suaranya nomor 2 ya, 2 besar gitu kan. Yang jelas kita nggak tahu seberapa besar karena kemudian juga ada peristiwa yang membuat sebagian pemilih simpatisannya dulu kemudian kecewa karena waktu itu juga peristiwanya ada gesekan yang sangat keras sampai kemudian terjadi korban jiwa, pembelahannya kuat sekali dan gesekannya. Dan kemudian ya sudah jadi cerita publik, cerita umum, rahasia umum, kemudian banyak yang kecewa karena kemudian Prabowo Subianto bergabung dengan koalisi pemerintahan gitu kan. Bukan tetap sebagai oposisi, bahkan kemudian bergabung masuk ke kabinet Presiden Jokowi sebagai Menteri Pertahanan dengan alasan rekonsiliasi nasional, yang itu juga sebagian besar simpatisannya, pendukungnya yang udah berjuang habis-habisan nggak habis mengerti. Yang jelas mereka memiliki hak pilih, mereka akan menggunakan hak pilih mereka di 2024 nanti, dan pastinya mau kemana selain Anies Baswedan, nggak ada lain lagi kan. Mau ke Ganjar Pranowo sepertinya kemungkinannya kecil sekali, dan kita sampai saat ini juga nggak ngerti seberapa besar mereka. Plus nanti juga ditambah dukungan dari partai-partai yang berkonsep nasionalis, pendukungnya juga relatif lumayan besar, yaitu Partai Nasdem dan Partai Demokrat ini kan. Ini juga lumayan, nggak bisa di ini ya. Kalau Partai Keadilan yang mungkin kurang lebihnya profilnya sama dengan pendukung Anies Baswedan di Pilgub DKI Jakarta dan juga Pilpres 2019 ketika Prabowo Subianto kemudian konstelasi beradu dengan Presiden Joko Widodo saat ini ya gitu kan teman-teman. Yang jelas saat ini ketika memang calonnya 3, justru di pihak sebelah, di pihak koalisi yang didukung pemerintahan ada 2 calon, itu sebenarnya merugikan untuk mereka, analisa saya, karena di situ jelas ada terbelah suaranya terbelah gitu kan, antara relawan Joko Widodo sendiri sebagian juga memang sekarang udah terbelah gitu kan, dan sekarang juga sepertinya antar mereka juga menghangat karena tampak sekarang memang Presiden Joko Widodo juga sepertinya memberi angin kepada Prabowo Subianto, dan kedekatannya juga sangat dekat sekali, intens sekali mereka bertemu, walaupun juga alasannya kan Prabowo Subianto itu menteri, pembantu presiden gitu kan, tapi kan menteri juga banyak teman-teman, menterinya banyak. Yang paling intens sekarang kan dengan Prabowo Subianto tampilnya, suka nggak suka itu menggambarkan bahwa kecondongan pergerakan politik Presiden Joko Widodo dengan Prabowo Subianto gitu kan, yang tentunya ini juga harus diperhitungkan sebenarnya oleh PDI Perjuangan pastinya kan. Tapi yang jelas juga nggak bisa lepas karena ini Presiden Joko Widodo juga pengen mengamankan posisinya setelah nanti tidak menjadi presiden lagi gitu kan, dari berbagai macam aspek. Artinya memang soalnya yang paling pas mungkin ya yang bertarung adalah Prabowo Subianto versus Ganjar Pranowo, artinya siapapun all president man, artinya siapapun yang menang, siapapun yang kalah, posisi Presiden Joko Widodo setelah nggak menjadi presiden lagi aman gitu kan. Saya pikir aman sekarang, memang pengaruhnya Presiden Joko Widodo memiliki pengaruh di 2 capres tersebut. Tapi sekarang kondisinya lain ya teman-teman, kondisinya lain. Nah dari hal ini memang saya lihat kalau kemudian banyak survei itu, dan survei itu selalu memenangkan posisinya, selalu yang heading itu antara Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo, tentunya itu sangat menguntungkan Anies Baswedan, dan ini saya pikir merupakan jalan daripada yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melindungi Anies Baswedan dan untuk memenangkan Anies Baswedan di Pilpres 2024 nanti. Karena memang dengan 3 calon saya sangat optimistis Anies Baswedan bisa memenangkan kontestasi tersebut ya gitu kan. Oke gitu teman-teman, ini cuma sekedar analisa gitu kan, sebagai simpatisan ataupun pendukung Anies Baswedan nggak perlu merasa rendah diri ataupun cemas atau pesimis, karena kalau menurut saya survei juga bukan harga mati gitu kan, bukan kiamat, bukan hasil akhirnya adalah nanti di Pilpres 2024 gitu.
Itu aja teman-teman. Kalau teman-teman punya pendapat atau analisa yang berbeda dengan saya, silakan teman-teman kemudian naruh komennya di kolom komentar untuk kita bahas. Akhir kata, siapapun yang terpilih nanti, baik itu adalah Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto ataupun Anies Baswedan, tetap saya pikir mereka adalah aset terbaik bangsa dan mereka adalah putra terbaik bangsa yang kita harapkan nanti akan dapat memberikan solusi-solusi terhadap masalah yang terjadi di bangsa ini dan kedepannya memberikan perubahan yang baik atas kondisi bangsa kita ini. Oke gitu teman-teman, salam seduluran dari saya Agung Wijanarko. Yuk, matur nuwun.